Songket merupakan kain tenun tradisional daerah yang tersebar di berbagai daerah dan berkembang hampir di seluruh tanah air. Tiap daerah masing-masing mempunyai ciri dan corak yang khas. Hal ini terjadi karena pada tiap kelompok masyarakat yang mendiami suatu daerah mempunyai sumber dan lingkungan yang berbeda, sehingga masing-masing mengalami perkembangan yang berbeda pula. Salah satu daerah penghasil kain songket adalah Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Menurut penuturan salah satu perajin kain songket, bahwa kain songket Batubara ini sudah ada sejak zaman dahulu. Diperkenalkan untuk pertama kali di tahun 1823. Menurut John Anderson, utusan pemerintah Inggris yang berkedudukan di Penang, berada di Batubara pada tanggal 20 Februari sampai 9 Maret tahun 1823. Anderson mencatat cukup rinci dalam ekspedisi yang dilakukannya tentang batubara. Di antara yang dilaporkannya adalah tentang kain tenun batubara yang mengagumkan. Dalam laporannya, John Anderson mencatat bahwa orang Batubara sudah memiliki tradisi menenun yang sangat cantik, bahkan sudah menggunakan benang emas. Kesaksian Anderson tentang keberadaan kain tenun Batubara ini kemudian dibukukan dan diterbitkan di London dengan judul Mission to East Coastal Sumatra in 1823. Mengindikasikan kehebatan kain tenun batubara sudah dikenal dalam literatur dunia pada 200 tahun yang lalu. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku yang tersebar di seluruh tanah air. Setiap suku memiliki tradisi daerahnya masing-masing. Tradisi ini mempunyai motif dan variasi yang berbeda-beda. Keanekaragaman inilah yang membuktikan kekayaan tradisi bangsa Indonesia pada umumnya, termasuk salah satunya suku Melayu. Kain songket ini juga berasal dibawa dari Minangkabau. Dibawa oleh Minangkabau oleh Ambon Suri pada tahun 1718 sampai 1720. Makanya dahulu kain songket ini pengrajinnya hanya terdapat di Kerajaan Tanah Datar, karena Ambon Suri itu adalah istri pertama Datuk Jenan, raja pertama Kerajaan Tanah Datar. Kain songket ini digunakan untuk pakaian kebesaran. Kalau kita bicara kebesaran kan tak terlepas dari keluarga raja pada masa itu. Kalau sekarang ya kan tidak pun keluarga raja, minimal mereka yang berkuasa dan mereka yang kaya. Karena kain ini kan juga mahal, Pak. Mahal, tak bisa sembarang kita pakai. Nah, jadi alhamdulillah akibat perkembangan zaman banyak udah pengrajin-pengrajin itu yang bisa hidup daripada kain songket ini. Dan kain songket ini terdiri dari beberapa macam corak dan beberapa macam warna. Suku Melayu merupakan suatu etnik yang memiliki kebudayaan sama seperti etnik lain yang tersebar di Indonesia. Etnik Melayu tak terlepas dari kebudayaan yang membentuknya, sehingga karya-karyanya yang unggul menjadikan Melayu memiliki keunikan tersendiri dari berbagai etnik lainnya. Dari awal ini cerita tentang songket, ya termasuk kita punya songket juga. Kita menceritakan dari awal prosesnya, benang itu ada dasarnya warna putih. Warna putih kita celup sampai bermacam warna lah, seperti kuning, merah, hitam, hijau, dan lain-lainnya. Kemudian kita masukkan didikan air sampai mendidih, kita masukkan celup, kita masukkan benang, kemudian kita biarkan 1 malam. Kemudian paginya baru kita angkat, kita proses penjemuran. Setelah kering kita gulung yang namanya wing. Wing itu berbentuk penggulungan benang prosesnya. Kemudian sesudah dia kering, kita penggulung benang tadi, kita masukkan, ada proses lagi, namanya rahat. Rahat itu menggulung untuk ke plotting. Kemudian udah gulung kayak gini, barulah kita proses penununan. Indonesia termasuk negara yang dikenal sebagai pengekspor kain tenun.
Salah satunya adalah songket batubara. Keunikan corak dan bahan kainnya menjadi salah satu daya tarik kain ini diminati hingga ke luar negeri. Ketertarikan konsumen dengan industri kerajinan songket batubara karena desain dan motif tenunan asal daerah tersebut memiliki nilai seni budaya yang cukup tinggi. Oleh karena itu, banyak dari negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam yang membeli songket tersebut. Tapi kami di Kabupaten Batubara ini lebih mengenal dengan tenunan batubara. Proses pembuatan tenun ini mungkin tidak sama dengan pembuatan tenun-tenun atau songket-songket yang ada di beberapa kabupaten di Sumatera Utara. Di Kabupaten Batubara, pembuatan sebuah songket ini dahulunya dimulai dengan proses sebuah benang putih yang kita dapatkan dari sebuah kedai atau toko. Dengan benang putih ini maka kita akan adakan proses pencelupan atau pemberian warna. Pemberian warna ini kita memakan proses waktu itu bisa 9 jam atau bahkan 10 jam sesuai dengan warna yang kita inginkan. Setelah selesai pencelupan ini kita akan mengadakan proses pengeringan. Yang mana proses pengeringan ini tergantung dengan cuaca. Dikarenakan cuaca di Batubara ini termasuk cuaca yang agak ekstrim panas, mungkin proses pengeringan itu bisa memakan waktu 1-2 hari bahkan 3 hari. Setelah proses daripada pengeringan ini, baru kita lakukan sebuah penggulungan benang. Setelah penggulungan benang ini, maka diadakanlah proses mengani. Mengani ini adalah pertama untuk mengadakan proses sebuah rentang atau bahan itu kita susun dulu beberapa benang. Tergantung berapa yang mau kita lembaran yang kita inginkan oleh sebuah penenun. Kalau diinginkan sebuah penenun itu 10 helai kain, dia bisa mencapai 35 bahkan 40 benang yang sudah dipintal. Proses ini pertama adalah mengani. Habis mengani itu kita lakukan dengan proses menggulung papan. Benang yang sudah kita proses pemanjangan, kita adakan penggulungan ke dalam papan. Setelah kita lakukan dengan penggulungan papan, barulah kita itu memasukkannya ke karab atau ke sisir-sisir tempat nanti sebuah benang itu akan ada prosesnya sehingga menjadi sebuah motif-motif. Setelah ada proses memasukkan ke sisir atau ke karab, barulah kita adakan prosesnya itu pembuatan motif. Pembuatan motif ini kalau di Kabupaten Batubara dikenal dengan nama menyosok. Menyosok atau mengkuntang. Setelah kita adakan proses menyosok, baru kita adakan proses mengkuntang. Mengkuntang ini adalah yang sudah kita buat motif ini kita ikat dengan sebuah tali-tali nilon. Yang mana tali-tali nilon ini adalah motif-motif yang sudah kita ciptakan, yang sudah kita ambil, yang kita yang akan menjadi nanti proses sebuah pembuatan kain yang bercorak. Setelah itu kita adakan penenunan sesuai dengan warna yang diinginkan. Kuning, merah, bahkan beberapa warna yang kita lihat di Kabupaten Batubara, corak dan motif yang beragam di Kabupaten Batubara. Adapun corak yang paling kita kenal di Kabupaten Batubara ini adalah pucuk pandan. Kenapa kita katakan pucuk pandan? Mungkin karena orang tua dulu identik dengan pandan. Pandan ini beberapa daerah di Kabupaten Batubara, bahkan di rumah-rumah setiap penduduk, identik tumbuh cepat suburnya sebuah pandan. Makanya banyak motif-motif di Batubara ini motif pandan, motif bunga raya, motif tepak siri, bahkan lain-lain sesuai dengan peminat atau pemesan daripada orang yang memesan sebuah songket. Sementara tenun di Batubara ini bukanlah hanya berupa lembaran-lembaran kain yang bisa kita pakai menggunakan, tapi kita bisa rubah menjadi beberapa buah mode.
bisa kita rubah menjadi baju, bisa kita rubah menjadi celana panjang, bahkan sudah terkenal di beberapa negara seperti Malaysia dan beberapa negara terdekat Brunei Darussalam. Kain songket adalah jenis kain yang dibuat dengan cara ditenun. Songket yang indah ini umumnya dikenakan pada acara-acara resmi, karena kain ini dapat memberikan efek kemilau yang indah, dikarenakan benang emas dan benang perak yang menjadi bahan tenunannya. Berdasarkan fungsinya, bahwa songket tidak hanya menjadikan pakaian adat yang melekat pada pemakainya, melainkan juga memberikan konsistensi internal ke dalam budaya Melayu yang bisa mencapai kekekalan budaya Melayu. Artinya, songket memiliki fungsi untuk memberikan identitas khas bagi budaya Melayu. Mahakarya dengan balutan kearifan budaya lokal ini sangat perlu dijaga, dilestarikan dan dikembangkan, hingga keberadaan kain songket batubara ini menjadi sebuah legenda hingga menembus dan membumi di seluruh pelosok Indonesia dan dunia internasional. Untuk itu, perlunya regenerasi agar kain songket batubara dicintai oleh masyarakatnya, terutama kaum muda, sebagai pembawa panji-panji budaya leluhur untuk dikenal dan diwariskan kepada semua orang di muka bumi ini. Mari mempopulerkan kain songket batubara demi melestarikan nilai seni budaya Melayu yang penuh estetika dan kemuliaan etika sesuai pesan dan makna filosofi dari kain songket itu sendiri.